berarti berapa bulan yang lalu ya, 4 bulan ya. Bulan Mei saya sakit. Saya masuk rumah sakit, ada pendarahan di perut, dan itu membuat saya tidak bisa bergerak. Saya hanya tidur selama kurang lebih 1 bulan. Apa-apa semua ditolong oleh orang sekitar saya, karena memang perut sangat sakit. Walaupun berjalan hanya pelan-pelan saja dan harus dibantu, tidak boleh cepat-cepat, karena organ di dalam bisa rusak lagi dan bisa pendarahan lagi. Kalau itu terus berdarah, maka lama-lama bisa mati. Jadi saya takut, Tuhan, saya bisa sembuh tidak? Saya terus berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Dan kalaupun sudah sembuh, jangan sampai kambuh. Kalau kambuh lagi, nanti saya sakit lagi, saya tidak bisa apa-apa lagi. Nah, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Bulan Juni, saya sembuh. Dan saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sembuhkan saya. Saya takut tidak bisa sembuh. Karena saya sudah sembuh, Tuhan sudah beri anugerah yang besar buat saya. Kemanapun Engkau utus, saya mau berangkat. Saya kalau terbang jauh pusing. Apalagi ke daerah dingin ya, di Wamena dingin sekali. Ini saya sudah flu, saya batuk pilek. Saya tidak betah, tidak kuat di udara yang dingin. Saya tahu badan saya tidak kuat, saya mudah sakit. Jadi selalu saya pikir-pikir, saya bingung, Tuhan saya berangkat atau tidak. Lalu dengan berbagai macam alasan saya bilang saya tidak bisa berangkat. Hati mau berangkat tapi takut. Tapi setelah saya sakit dan saya sembuh, saya bilang, Tuhan, kemanapun Engkau utus aku mau pergi. Sakit atau tidak, saya percaya Tuhan yang akan tolong. Kalau Tuhan utus, pasti Tuhan kasih kekuatan ya. Lalu datanglah ajakan dari Ibu Lisa. Ayo Rinta, ke Papua, mau tidak? Saya langsung bilang mau. Saya belum cek tanggal, saya bisa atau tidak ya. Tapi saya bilang saya mau. Tanggal berapa? Lalu saya cek tanggal hari itu, dan saya bilang saya bisa. Dan puji Tuhan, kami tiba di Wamena, saya ketemu dengan banyak orang, dan ini sudah hari terakhir, tidak terasa ya, satu minggu saya di sini, dan besok kami akan pulang kembali ke Semarang. Semua karena berkat penyertaan Tuhan, puji Tuhan ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Semua kita punya kelemahan, ya, jadi kalau kita selalu hanya bergantung pada diri sendiri, banyak hal tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, walaupun kita lemah, walaupun kita punya kekurangan, walaupun kita tidak bisa ini, tidak bisa itu, Tuhan yang buat kita bisa lakukan ini dan itu. Betul? Amin? Amin. Saya punya kekurangan, saya punya kelemahan, saya tidak bisa pergi ke banyak tempat. Tapi ketika Tuhan kuatkan, walaupun ada sakit, tapi Tuhan beri kuat. Ya, walaupun tadi malam saya batuk-batuk terus ya. Di kamar mandi saya batuk-batuk dan keluar dahak. Tapi pagi ini suara saya keluar. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kakak-kakak, mama-mama di sini ya, semua kita punya kekurangan, tapi jangan takut dengan kekurangan. Tuhan pasti kasih kuat, Tuhan kasih hebat kepada kita semua. Asalkan ada tekad, kita percaya, Tuhan pasti akan mampukan kita. Ya, sekarang yang bawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita di Matius. Matius pasal 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Matius, perjanjian baru, kitab pertama dari perjanjian baru. Matius pasal 22 ayat 39. Ya, adik pintar sekali buka kitabnya. Yang sudah ketemu ayatnya kita baca sama-sama ya. Matius 22 ayat 39. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Satu ayat saja. Adik-adik, kakak-kakak, mama-mama di sini, kalau Tuhan kasih perintah seperti itu, artinya kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan? Harus ikut. Apa yang harus kita ikuti? Tuhan Yesus mau kita apa? Mengasihi siapa? Mengasihi sesama. Mengasihi diri sendiri juga tidak? Tidak? Baca lagi ya, kita baca lagi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti. Jadi dirimu sendiri harus dikasih juga atau tidak?
Harus sudah ya. Diri sendiri harus dikasih lebih dulu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, bisa tidak kita kasih orang lain? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Kalau di sini kita punya keinginan, tapi kemudian kita mudah marah kalau tidak dituruti. Saya mau makan, tapi makanan tidak ada. Lalu saya pukul tembok. Ya, saya pukul tembok. Tangan saya luka atau tidak? Luka. Berarti saya mengasihi diri sendiri atau tidak? Tidak. Kalau saya tidak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana saya bisa mengasihi orang lain? Saya pukul tembok, tangan saya luka dan tidak apa-apa. Berulang kali saya pukul tembok, saya sakit, saya tidak apa-apa. Lalu kita coba pukul orang lain. Supaya kita sakit sama-sama ya. Ya, saya sakit, kau juga sakit, begitu kan? Nah, kalau kita tidak takut untuk terluka, maka kita juga tidak takut untuk melukai orang lain. Jadi supaya kita tidak melukai orang lain, jangan sampai kita melukai diri sendiri. Kalau kita punya kesempatan untuk sekolah, tapi saya tidak mau belajar, saya malas belajar, mengasihi diri sendiri tidak? Tidak. Bagaimana kita bisa pintar? Saya tidak mau pintar, ya. Saya tidak mau berbuat apa-apa. Itu berarti tidak mengasihi diri sendiri. Tuhan Yesus mau kita mengasihi diri sendiri. Banyak orang bilang, kalau mengasihi diri sendiri berarti sombong, berarti manja. Betul tidak? Hah? Betul? Betul. Kalau mengasihi diri sendiri saja dan tidak mengasihi orang lain. Tapi Tuhan Yesus perintahkan kita mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri tidak salah. Mengasihi diri sendiri tidak sombong. Mengasihi diri sendiri tidak manja. Asalkan setelah kita mengasihi diri sendiri, lalu kita mengasihi juga orang lain. Bagaimana supaya kita bisa mengasihi diri sendiri? Ada yang mau coba jawab? Bagaimana supaya kita bisa mengasihi diri sendiri? Ada yang tahu? Coba jawab. Kau pintar sekali, cepat. Pakai kamera ya, kau pintar sekali. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengasihi diri sendiri? Coba jawab saja, tidak apa-apa. Kalau kamu mau mengasihi diri, namamu siapa? Samuel. Wah, luar biasa ya, artinya teman-teman ya. Ya. Kalau Samuel mau mengasihi diri Samuel sendiri, kira-kira Samuel harus buat apa? Berdoa, betul. Kenapa berdoa itu termasuk mengasihi diri sendiri? Karena dengan berdoa, berarti kita berserah kepada Tuhan. Saya tidak jalan sendiri. Kita kuat tidak kalau terus menjalani kehidupan ini seorang diri? Tidak, hidup ini terlalu keras. Hidup ini berat. Kalau jalan ini kita lelah, jatuh, kita bisa salah. Kalau kita doa, kita serahkan saya yang lemah ini, saya serahkan pada Tuhan. Jadi kalau saya jatuh, saya bisa bangun lagi tidak? Bisa, ada Tuhan yang akan angkat kita. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Tergeletak berarti saya jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi Tuhan bilang tangan Tuhan akan menopangmu. Jadi engkau jatuh, kita bisa jatuh, tapi kita juga bisa bangkit. Jangan takut jatuh, asal bisa bangkit. Tapi kalau kita tidak berdoa, setelah kita jatuh, kita akan terus jatuh dan tidak pernah bangkit. Kita semua pernah berbuat salah ya. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Siapa yang pernah salah? Siapa yang pernah berbuat salah? Ya, saya juga pernah berbuat salah. Ya. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau bertobat. Tuhan ampuni kesalahan saya mau berubah. Maka Tuhan tolong kita berubah. Dan kita tidak terus hidup di dalam kesalahan. Jadi cara pertama supaya kita mengasihi diri sendiri adalah dengarkan apa kata Tuhan. Tuhan bilang engkau jelek atau engkau baik? Tuhan bilang engkau jelek atau engkau baik? Baik. Dunia ini bilang engkau jelek atau engkau baik? Baik. Baik. Jelek ya? Betul. Ada orang-orang sekitar kita yang suka bilang kita jelek. Tapi Tuhan bilang engkau baik. Siapa yang kita dengarkan? Ya, kita cek ya, bahwa Alkitab kita lihat Kejadian pasal 1. Apa kata Tuhan tentang kita? Kejadian pasal 1 itu cerita tentang penciptaan.
Apa saja yang Tuhan ciptakan? Langit, lalu bumi, cakrawala, ada lagi? Tumbuhan, ya, biji-bijian, ada lagi? Hewan, lalu manusia. Ya, Tuhan ciptakan macam-macam ya. Tapi untuk setiap halnya ada perbedaan. Kita lihat ya. Kejadian pasal 1 ayat 3 dan 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ketika Allah menciptakan terang, Allah bilang terang itu baik. Lagi ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah menciptakan darat dan laut, dan darat laut itu dikatakan baik. Sekali lagi, ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman itu Tuhan bilang baik. Kita lihat ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan ciptakan apa? Manusia. Untuk manusia Tuhan bilang sungguh amat baik. Levelnya lebih tinggi. Jadi engkau, kalian semua dan saya, kita jauh lebih baik daripada terang, cakrawala, darat, bumi, laut, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya. Semua ini ciptaan Tuhan, tapi kita yang paling baik, paling berharga. Jadi engkau jangan mau kalah dengan tumbuh-tumbuhan. Engkau masih sembah tumbuh-tumbuhan? Engkau masih sembah gunung? Tinggalkan itu. Itu di bawah kita. Tuhan kasih gunung-gunung. Di Papua banyak gunung ya. Bagus-bagus semuanya itu. Tapi gunung itu tidak lebih hebat dari kita. Gunung itu tidak lebih baik daripada kita. Jadi jangan sembah gunung. Sembah siapa? Tuhan Allah yang ciptakan gunung itu. Dan ciptakan kita. Lautan. Besar sekali. Luas. Mungkin kita seram kalau jatuh ke lautan. Bisa tenggelam ya. Tapi jangan sembah lautan. Karena Allah bisa menolong kita keluar dari lautan itu. Ingat cerita Yunus? Ya, Yunus masuk ke perut ikan ya. Ikan itu masuk dalam laut. Ikan itu besar sekali jadi dia bisa menyelam sampai dasar laut. Tapi Yunus mati kah? Tidak. Yunus keluar dari laut selamat hidup-hidup. Karena siapa yang tolong? Tuhan Allah. Jadi jangan sembah lautan. Jangan sembah apapun di dunia ini. Sekalipun itu kelihatan hebat, seram, kelihatan luar biasa, jangan disembah. Yang disembah hanya Tuhan Allah. Yang menciptakan kita sungguh amat baik. Jadi, kalau ada orang bilang, engkau jelek, engkau bodoh, mau tidak kita dikatain seperti itu? Tidak, jangan dengarkan. Terserah orang mau bicara apa, kita tidak bisa atur mulut orang. Ya, orang mau bilang apapun tentang kita, kita tidak bisa tutup mulut mereka. Mereka masing-masing punya mulut. Mereka juga tidak bisa atur mulut kita. Tapi kita bisa atur telinga kita. Ingat, kita tidak bisa atur mulut orang untuk bicara apa tentang kita. Mereka bicara yang jelek-jelek tentang kita, terserah. Itu mulut mereka sendiri. Tapi kita punya telinga berapa? Dua. Kita bisa mendengar kanan dan kiri. Kita bisa atur, saya mau dengar yang mana. Kalau perkataan yang jelek itu kita tidak mau dengarkan, bisa tidak? Bisa. Bisa. Ya. Artinya kita tidak perhatikan, mungkin dengar ya, dengar. Tapi kita tidak perhatikan. Saya mau tutup telinga kalau ada orang bilang, "Hey, kamu orang jelek." Saya tutup telinga. Saya tidak mau perhatikan kata-kata itu. Tapi kalau firman Tuhan bilang, engkau sungguh amat baik, kita buka telinga atau tutup telinga? Buka telinga lebar-lebar. Kejadian 1 ayat 31, ingat-ingat Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Bukan cuma baik, sungguh amat baik. Tuhan ciptakan tumbuhan apa? Baik. Tuhan ciptakan hewan apa?
ciptakan langit apa? Baik. Tuhan ciptakan manusia apa? Baik. Tuhan ciptakan manusia apa? Tuhan ciptakan lautan apa? Baik. Tuhan ciptakan darat apa? Baik. Tuhan ciptakan manusia apa? Sungguh amat baik. Jangan lupakan itu. Tuhan yang ciptakan kamu. Jadi Tuhan yang punya hak untuk memberi penilaian kepada kita semua. Orang lain tidak ciptakan kita. Orang lain tidak punya hak untuk bicara tentang kita. Orang tua kita pun yang melahirkan kita, tapi dia tidak menciptakan kita. Dia hanya dititip Tuhan, ini titip bayi di dalam perut mama ya. Tapi bukan mama yang buat itu anak. Jadi mama juga tidak bisa bilang, hei kamu anakku yang jelek sekali. Tidak bisa itu. Hei anakku yang kurang ajar. Tidak bisa mama katakan itu. Karena anak ini punya Tuhan. Tuhan yang boleh kasih nilai pada kita. Dan Tuhan bilang kita sungguh amat baik. Jadi dengarkan itu. Kalau engkau mau mengasihi dirimu, dengarkan kata firman Tuhan. Tekankan terus, terima Tuhan, engkau menciptakanku sungguh amat baik. Tidak ada ciptaan Tuhan yang buruk, yang gagal, yang rusak. Semua manusia sungguh amat baik. Dengarkan, camkan, perhatikan, terus hayati dalam hati dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya baik, sungguh amat baik. Yang kedua, kalau memang Tuhan ciptakan kita sungguh amat baik, buktikan. Buktikan kepada dunia kalau memang kita betul-betul sungguh amat baik. Caranya bagaimana untuk membuktikan? Gimana? Berdoa. Mengasihi sesama manusia, tekun, berusaha, ya, bekerja lebih keras, melakukan yang lebih baik lagi dan lagi. Kalau hari ini engkau sudah melakukan satu hal baik, minggu depan usahakan lakukan 2 hal yang baik. Ya. Kalau hari ini engkau sudah bisa lakukan 5 hal yang baik, minggu depan lakukan 10 hal yang baik. Terus menerus begitu sampai kita makin tua. Kita makin besar, kebaikan kita makin banyak. Ingat, perintah untuk mengasihi diri sendiri terkait dengan mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Jadi mengasihi diri sendiri bukan hanya berhenti, saya puas, saya sungguh amat baik. Hai hewan-hewan, saya sungguh amat baik, lalu saya jadi orang sombong. Boleh tidak begitu? Tidak boleh ya. Lalu saya bilang, hei saya paling cantik dan kalian semua yang jelek. Gantian kita yang menghina. Boleh? Tidak. Kalau kita merasa saya sudah baik ya karena kita ciptaan Tuhan, bersyukur tapi jangan hina orang lain. Kalau kita sudah mensyukuri bahwa kita ini baik, tunjukkan bahwa saya betul-betul baik. Jadi bukan hanya omong kosong, bukan hanya omong besar, bukan hanya mulut besar untuk bilang saya sungguh amat baik. Tunjukkan pada dunia saya sungguh amat baik. Tadi yang sudah selesai kuliah ya, puji Tuhan. Mungkin dulu tidak pernah berpikir saya bisa sekolah, tidak ya? Ya. Mungkin kita merasa mustahil, tidak mungkin. Saya siapa? Saya tinggal di mana? Saya tidak punya rumah. Bagaimana bisa sekolah? Tidak mungkin rasanya ya. Tapi karena kita mau terus tekun berusaha, kita mau berdoa, ya, kita mohon sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kita juga berjuang dengan keras. Tuhan yang buka jalan. Uang tidak selalu dari kantong kita sendiri. Uang bisa datang dari mana-mana, ya. Jadi kalau kita tidak punya uang, jangan bilang kita miskin. Karena yang punya uang itu siapa? Tuhan Yesus. Ada orang bilang, saya ini loh orang paling kaya, duit paling banyak. Tapi hari itu Tuhan habis itu uang, bisa tidak? Bisa. Hari itu Anda kirimkan air dalam jumlah sangat besar, uangnya semua hilang. Bisa tidak? Bisa. Karena itu uang dari Tuhan. Kalau kita tidak gunakan uang dengan hal yang tepat, Tuhan buang itu uang. Tapi meskipun kita tidak punya uang, tapi kalau kita butuh uang, Tuhan kirim uang itu. Amin. Tidak, jangan pernah membatasi kuasa Allah. Ujian tadi luar biasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Orang sering pikir kita bisa hidup atau tidak tergantung kita punya berapa uang, ya atau tidak. Ya. Jadi orang yang punya banyak uang
sangat percaya diri, saya bisa melakukan segala-galanya. Tapi orang yang tidak punya uang lalu merasa saya tidak bisa apa-apa. Apakah benar seperti itu? Ya. Kalau kita tidak punya uang, walaupun orang bilang kamu bisa apa sih? Kamu tidak punya uang. Kita bilang saya bisa semuanya. Karena apa? Saya punya Tuhan. Saya tidak punya uang, tapi saya punya Tuhan. Tuhan bisa kirim uang dari manapun. Yang penting, kalau Tuhan sudah kasih kita apa? Tuhan kasih kita kuat ini loh. Tadi ada yang sakit ya, tapi masih bisa jalan kan? Bisa ya, yang sakit masih bisa jalan. Ya, yang sakit masih bisa bicara. Yang sakit masih bisa berpikir. Tuhan karuniakan kita otak. Tidak ada orang yang hidup tanpa otak. Ya, kita bisa sakit macam-macam, tapi otak, kalau otak masih ada, kita masih hidup. Selama otak ini masih ada, kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa berusaha. Kita masih bisa lakukan sesuatu. Yang lalu, pukul ini otak. Otak bukan di perut, ya, otak di kaki. Otak ada di kepala. Jangan suka pukul kepala, sayangi kepalamu. Kalau ada temanmu pukul kepalamu, bilang, hei jangan pukul otakku, nanti otakku hilang. Ya, ya katakan ya, jangan pukul kepalaku, nanti otakku hilang. Kamu juga jangan pukul temanmu ya, nanti otak temanmu hilang. Kasihan dia punya badan tapi tak punya otak. Lalu gimana? Seram kan? Gimana? Punya badan tapi tak punya otak, gimana? Iya, zombie itu. Jadi sayangi ya kepalamu ya. Jangan suka pukul di kepala. Kepala ini berharga. Di dalamnya ada otak pemberian Tuhan. Otak ini untuk belajar. Otak ini untuk bekerja. Otak ini untuk berjalan. Otak ini untuk menolong orang. Otak ini untuk melakukan segala sesuatu. Sayangi otakmu. Coba pegang kepalamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi aku otak. Katakan, terima kasih Tuhan, Engkau memberi aku otak. Semua pegang kepalanya. Sabar, rasakan, punya otak tidak? Masih ada otaknya di dalam? Ada ya? Pastikan semua ada? Ya, katakan, terima kasih Tuhan, memberiku otak. Aku berjanji akan memelihara otak supaya tetap sehat. Pegang kepala temanmu. Pegang kepala temanmu. Katakan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan temanku otak yang baik. Aku berjanji akan menjaga otak temanku supaya tetap baik. Aku tidak mau pukul kepala temanku. Aku mau menyayanginya. Amin. Saling jaga kepala ya. Ya, saling jaga kepala. Karena otak ini sangat berharga. Kalau kita mengasihi diri sendiri, jaga otak baik-baik. Karena Tuhan sudah beri segalanya di sini. Kita bisa merawat bayi. Ada di sini yang sekolah, mama dulu sekolah untuk merawat bayi? Tidak ya, tapi mama tahu ya cara merawat bayi. Puji Tuhan, karena Tuhan kasih otak kepada mama. Ya, tidak ada orang mau menikah, mau punya anak lalu sekolah dulu. Bagaimana ya cara merawat bayi? Tidak ada seperti itu ya. Tapi ketika anak itu lahir, mama langsung tahu apa yang harus dilakukan. Mama tidak takut, ada bayi, aduh saya takut, gimana caranya ya? Tidak, kalau bayi itu lahir, mama langsung sikap ambil tuh bayi, gendong bayi. Tahu cara gendong bayi? Siapa yang ajari? Tidak ada ya, Tuhan Yesus yang ajari lah. Mama langsung tahu cara menggendong bayi, cara memberi air susu, cara memberi makan, cara mengajarinya berjalan. Mama tahu semua itu karena otak mama ya, karena Tuhan kasih otak ke mama. Tapi mama juga belajar, juga berusaha kan. Jangan cuma diam saja, ada bayi lalu mama cuma diam. Itu bayi ya. Ya sudah, biar bayi itu jalan sendiri. Otak tidak berguna kalau begitu, ya kan? Karena sudah kasih otak lalu mengambil itu bayi. Ya mama gendong, sayang, doakan, jadi macam-macam. Maka otak mama berguna. Tuhan kasih otak itu anugerah. Tapi mama belajar, mama bekerja dengan luar biasa. Jadi anak-anak itu sekarang sudah sebesar ini. Oh, ini semua lahir dari mama kan? Ada lahir dari bapak? Hah? Semua di sini lahir dari mama ya. Katakan terima kasih mama. Terima kasih mama. Karena engkau menggunakan otakmu dengan baik. Saya mau mengasihi mama. Mengasihi bapak juga tidak?
Tidak. Kasihlah juga, karena tanpa bapak kamu juga tidak lahir. Mama tidak bisa melahirkan sendiri, mama perlu bapak ya supaya bisa ada kamu. Ya. Belajar ya, belajar. Ya. Nanti belum sekolah jangan putus asa, jangan minder. Tuhan kasih kesempatan buat kalian ya. Mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Yang penting serahkan hatimu. Tuhan Yesus, saya mau sekolah. Ya, saya lama tidak belajar mungkin. Saya agak susah nanti kalau mulai belajar lagi. Tapi Tuhan Yesus tolong. Ya. Kita semua punya kekurangan, tapi kita juga punya kelebihan. Saya punya otak sehat, tapi dia tidak punya kaki satu kaki hilang. Ya, dia cuma punya satu saja, jadi dia pakai tongkat, 2 tongkat untuk berjalan. Ya. Tapi dia tidak putus asa. Teman-temannya pernah mengejek dia, ya gimana kakimu satu? Ya. Dan dia jalan terpincang-pincang, semua jalan cepat, semua bisa lari. Dia jalan pelan-pelan supaya jangan jatuh. Semua bisa naik motor, semua merasa hebat dengan motornya, dia tidak bisa. Tapi dia bilang, saya punya Tuhan. Saya cuma punya 1 kaki, tapi saya punya Tuhan. Jadi dia tetap bekerja, dia tetap berusaha. Dan akhirnya dia bisa bekerja sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Sampai kemudian dia mendirikan sebuah tempat usaha, di mana dia tampung juga orang-orang yang sama seperti dia. Yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat. Dia bikin 1 band musik tadi, ya. Pak Pendeta main musik bagus sekali, puji Tuhan, ya. Jemaat ini, orang ini ya, mengumpulkan teman-teman yang ada yang tidak bisa melihat, ada yang tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar, tapi dia main keyboard, tidak kalah dengan Bapak Pendeta, puji Tuhan, ya. Saya sampai bingung bagaimana cara belajar musik, bagaimana tahu ini not C, D, F, ya, kalau tidak bisa. Tapi Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan kasih tidak tadi otak ini berikan. Mungkin beda dengan kita. Kita main musik kalau kita bisa mendengar ya. Tapi dia walaupun tidak mendengar dia bisa main musik. Saya tidak tahu otaknya terbuat dari apa itu ya. Tapi itu karunia Tuhan. Dan ini ada satu kumpulan sebuah band begitu. Ada main keyboard, ada main gitar, ada main drum, dan semuanya orang-orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap. Ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak mendengar, ada yang tidak melihat. Kalau mau berusaha pasti bisa. Dan orang-orang ini pun bekerja. Mereka cari uang, mereka cari nafkah dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika mereka akhirnya bisa mengasihi dirinya sendiri, mereka tetap percaya saya berharga. Walaupun saya jalan kaki 1, walaupun saya tidak melihat itu warna apa, orang cantik atau orang ganteng, pemandangan bagus seperti apa, saya tidak tahu. Tapi dia percaya saya berharga. Lalu dia berjuang. Setelah dia berjuang, dia percaya diri, dia punya uang sendiri, dia bisa tolong orang lain. Dia tolong teman-temannya yang belum bisa bekerja. Dia tolong teman-temannya yang masih kurang percaya diri. Dia tolong teman-temannya yang merasa hidupnya tidak berharga. Dia datangi, dia doakan, dia beri semangat. Sehingga makin banyak orang yang keadaannya sama seperti mereka, akhirnya sekarang semua jadi orang sukses. Ya. Kalau mau mengasihi orang lain, pertama kali kasihlah dirimu sendiri. Karena kalau kita masih bilang saya jelek, saya bodoh, saya miskin, saya tidak bisa apa-apa, bagaimana kita bisa tolong orang lain? Kamu mau bilang, ayo belajar yang rajin. Kalau temanmu bilang, kamu pernah belajar tidak? Tidak, saya tidak pernah belajar. Temanmu akan mendengarkanmu? Tidak. Bagaimana kau tolong dia rajin belajar kalau kau sendiri tak pernah belajar? Kita harus belajar dulu, lalu kita kasih teman. Ayo temanku belajar, nilaimu jelek tak apa, ayo belajar lagi. Nanti nilaimu bisa jadi baik. Kalau kita kasih semangat, ayo teman cari kerja, kau pasti bisa. Kau sendiri bekerja? Tidak, saya nganggur terus. Umur hidup saya nganggur dan saya bangga. Bisa kau tolong temanmu bekerja? Tidak. Kasihlah dirimu sendiri, lalu kau mengasihi sesamamu manusia. Mau tidak mengasihi sesama? Mau. Kenapa mau? Kenapa mau? Karena ini perintah Tuhan. Kita anak siapa? Anak Tuhan atau anak dunia? Anak Tuhan. Kalau anak Tuhan jadi ikuti kata firman Tuhan. Jangan ikuti kata orang. Semua orang malas, semua orang tidak mau bekerja, terserah, itu orang lain. Tapi kita anak Tuhan, saya mau bekerja karena itu perintah Tuhan Yesus. Siapa yang mau mengasihi Tuhan Yesus? Siapa mau mengasihi sesama manusia? Siapa mau mengasihi diri sendiri? Mari berdiri.
Yang mau mengasihi diri sendiri, mari bangkit berdiri. Yang belum mau tidak apa, tidak perlu ikut-ikut ya. Nanti Tuhan akan berikan gerakan itu kepada Anda. Yang mau mengasihi, mulai mengasihi diri sendiri, silahkan bangkit berdiri. Mari kita